kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita segudang daripada nikmat yang harus kita ingat dan kita syukuri. Nikmat itu apabila kita ingat maka pasti kita syukuri. Masalahnya ini nikmat terkadang kita ingat. Mudah-mudahan nikmat setiap hari dan seumur hidup kita, mudah-mudahan Allah permudah untuk mengingat nikmat tersebut dan mempermudah kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah taala kesempatan lagi untuk menghadiri majlis daripada kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, permudahkan kami ya Allah untuk mendapatkan kebun syurga hakiki di hari kiamat. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu ada tiga, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Yang pertama syukurul awam. Syukur awam ini jangan sampai kita nangkai ini lagi. Kenapa? Karena sudah mengaji. Syukur awam ini amunnya dapat nikmat, alhamdulillah. Kayak kita nih lah, duduk di sini alhamdulillah, saling silaturahmi, berkumpul hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah ulun jelaskan seandainya kita duduk nang kaya ini setiap harinya 24 jam non-stop kita belum bisa membalas kebaikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seminggu sekali misalnya, apalagi setengah bulan sekali, apalagi sebulan sekali. Amunnya kawa itu sekampungan datang. Kenapa garang? Itu yang kita unting. Kebahagiaan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah memandang seluruh hati, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kayak apa amunnya Allah memandang hati baginda Muhammad? Amunnya Allah memandang setiap hati hamba. Kayak apa amunnya Allah Ta'ala memandang hati baginda Muhammad? Oh, ternyata ketika Allah memandang hati baginda Muhammad, ternyata sidin senang dengan apa yang kita gawi malam hari ini. Dan kayak apa kita dapat karunia daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu amunnya syukur orang awam. Kenapa tadi? Dapat duit, alhamdulillah. Kada dapat, berdiam. Kada dapat berdiam. Amunnya sangit, nah itu bahaya. Hari ini dapat gajian, alhamdulillah. Kada dapat gajian bang, berdiam aja. Itu awam, orang awam. Nah karena pian sudah belajar, ketujuh mahadiri majelis ilmu, naik lagi pangkat. Ini bidayah. Ini makanya Al-Imam Ghazali kena sedih hendak membahas bidayatul hidayah, pemulaan daripada hidayah. Salah satunya pemulaan daripada seseorang untuk mendapatkan hidayah, kayak apa caranya mensyukuri nikmat Allah. Apa kuncinya? Ilmu. Banyak ada ilmu kan mungkin kau mensyukuri nikmat Allah. Inya karena ilmu jadi tahu. Amunnya sudah tahu lalu ingat, amunnya ingat lalu mensyukuri. Itulah. Yang kedua, ini bebuhan para solihin, syukurnya orang khawas. Orang khawas ini kenapa? Dapat duit alhamdulillah, kecelakaan alhamdulillah. Paham lah? Itu orang soleh. Ya naik pangkat kita sedikit, tasipak batu, berdarahan betis, alhamdulillah. Tapi langsung alhamdulillahnya lah. Jangan 3 hari sudah ampih hajar alhamdulillah ampih. Nah itu lain kisahnya. Atau sudah berjalan ampih dan rasa sakitnya, orang pas lagi sakit-sakitnya toh alhamdulillah. Hendak mencoba nang kayak ini julun-julun apa? Bau dipicik urutan tuh alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Ketika sakit-sakitnya tuh ucapan alhamdulillah nih, itu belajar syukur khawas. Syukur khawas. Hari ini kada gajian alhamdulillah. Kayak apa kabar? Kayak ini pang makuna.
belum gajian lagi Pak. Jangan, ya apa itu masih awam ngarannya. Tapi amun yang sudah kawas orang itu menjadi hamba Allah yang saleh, kayak apa kabar? Alhamdulillah, padahal bagajian kada, begawe jen kada dapat lagi. Alhamdulillah masih diberikan Allah taala nafas. Nah, ini orang saleh nih. Itu syukurnya orang khawas. Ketika inya dapat nikmat, inya alhamdulillah. Ketika inya dapat musibah pun alhamdulillah. Kenapa? Karena inya sehakikatnya pianlah amun kena musibah itu sebenarnya nikmat. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini lain lagi. Ini syukur khawasul khawas. Syukur khawasul khawas kadada lagi memandang bahwasannya yang diberikan Allah Ta'ala itu musibah kadada. Yang inya pandang amunnya dari Allah nikmat berataan. Yang tadi dapat musibahnya alhamdulillah, tapi masih menganggap itu adalah musibah, tapi inya tahan, sabar. Itu orang soleh, tapi amunnya pangkatnya luar biasa, inya kada lagi memandang. Nah, ini orang paling kada kita tuh sekali lah mengerjakan nangka ini. Apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat. Apapun. Jadi senang terus, kada ada rasa duka cita, dan itu sebenarnya yang bujur-bujur dihendaki oleh Allah, yang dihendaki oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang telah dilakukan oleh sahibul haul, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Syukur khawasul khawas. Jadi sidin kada lagi memandang bahwasanya apapun yang diberikan Allah Ta'ala, nikmat apa, musibah kah, apakah, berataan, itu adalah nikmat daripada Allah. Nikmat berataan daripada Allah. Kada ada istilah musibah itu, kada ada lah. Tapi kita harus bertahap, jangan langsung ke sana. Karena kalau pindah kegilaan kena santai dulu, begamatan, hadir terus di majelis ilmu, membawa apa, makanya bidayatul hidayah, pemulaan orang hendak mendapatkan hidayah, artinya amun hendak sampai ke nihayahnya yaitu orang-orang wali Allah sudah makamnya, tapi harus dengan begamatan, memasukkan banyu ke dalam botol itu untuk bergimitan, jangan langsung pada mau hibah. Itu bahasanya lah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan hamba Allah, dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur, insyaallah lah. Dan mudah-mudahan kita paling kada naik pangkat kita ketika Allah memberikan kita musibah. Ingat akan nih, muntung paling kada pernah terucapkan ketika kena musibah alhamdulillah. Itu apalagi pas garing, paling nyaman itu pas garing. Tapi jangan meminta garing lah. Ini kan supaya maamalkan ya ulun, ya Allah garing akan ulun pang ya Allah. Jangan, kalau pindah kada sanggup ya. Jangan. Ketika garing sakit kepala, alhamdulillah. Syukuri bahwasanya mungkin Allah Ta'ala hendak mengampuni dosa pemikiranku yang kada bagus. Manusia tuh mbahnu berpikir hendak mendolim orang. Manusia tuh mbahnu berpikir hendak berzina. Manusia itu mungkin berpikir kena hendak menyakiti hamba Allah. Manusia itu mungkin berpikir kena hendak mengalahkan si fulan. Mungkin pemikiran manusia itu hendak mencari jah, hendak mencari pangkat. Mungkin pemikiran banyak pemikiran kita nih yang sebenarnya jauh daripada ridhonya Allah. Lalu Allah Ta'ala garingkan. Nah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi garingnya membawa kepada syukur. Garingnya membawa kepada ingat. Kunci syukur ingat ya, jadi ingat dulu. Ini amunnya kita ingat pada kawas syukur. Yang diingatnya apa? Sakit kepala tuh Pak. Aduh, maka aduh pulang ya Allah. Jangan lagi sudah aduh tuh, itu orang awam, itu orang yang kada belajar. Tapi mudah-mudahan kita diberikan Allah yang bersyukur, insyaallah lah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di dalam kitab ini akan saya sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala hidayah lah. Sebenarnya permulaan jalan hidayah itu adalah ilmu. Ketujuh, menghadiri majelis ilmu. Ulun kada paham, ngalih benar pembahasannya, belajar. Ulun uyuh mana pian lawan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad uyuh gasan bebuhan kita uyuh gasan diri kita.
Kita uyuh gasan bos pian dari mana misalnya lah pian begawi di kalau bisa perusahaan tarus nih ya. Kita misalnya begawi di wadah orang. Lalu kita berusaha semaksimal mungkin supaya membahagiakan si bos. Ya lah. Kayak itu lah. Biar uyuhnya nang kayak apa? Ujung-ujungnya supaya dapat gaji, itu yang pertama. Ujung-ujungnya supaya kena mudahan dapat apa ngarannya gaji tambahan tuh apa namanya? Bonus, supaya tambah bonus. Yang ketiga, mudah-mudahan si Din sayang lawan aku. Artinya mencari perhatian si bos. Uyuh kawa aja gasan si bos. Padahal si bos ini apa bandingannya ketika Sayyidina Muhammad uyuh gasan kita? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tuh coba Bang di dalam pikiran kita tuh Sayyidina Muhammad tuh uyuh gasan kita. Kayak apa kita caranya membalas? Bidayatul hidayah supaya dapat itu jalannya ilmu. Tuntut ketujuh menuntut ilmu. Nah, di sini alhamdulillah setengah bulan sekali lah. Karena setengah bulan yang akan datang karena guru Ahyadi pulang. Sebenarnya semalaman suntuk, semingguan ini ada jam majelis, datangi uyuh, ada bapak guring. Mengkau jangan. Amunnya kada kau juga, ada papa guring. Ini kena keberkahannya kena ketika kita sakaratul maut. Sudah sampai berapa kali keberkahan daripada majelis ilmu itu kena ada di sakaratul maut. Itu keberkahannya khusus. Nah, ya mudah-mudahan kita bertahan mengamalkan dan kau istiqomah dalam menuntut ilmu insyaallah lah. Jangan koler menuntut ilmu. Siapa yang ketujuh mahadiri majelis ilmu, nah amunnya kada tergerak. Nih, bulu apa adanya nih yang macam bulu kuduk kah? Bulu apa? Ini bulu roma. Amunnya kada tergerak juga ini nah hatinya atau bulu kuduknya apa mendengar bujuran. Nah, siapa yang ketujuh mahadiri majelis ilmu membahagiakan hati baginda Muhammad. Udah. Siapa yang ketujuh mahadiri majelis ilmu, apa buah hasilnya membahagiakan hati baginda Muhammad? Buah hati baginda Muhammad himu. Amunnya sudah hati baginda Muhammad himu, ya tadi hati yang dipandang oleh Allah. Oh, itu ada gambaran hatinya. Hati Sayyidina Muhammad itu penuh dengan rahmat. Seikuman rahmat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Menuju jalan hidayah supaya engkau coba mengamalkan pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Nah, jadi Imam Ghazali, seandainya engkau dapati hatimu condong kepadanya dan nafsumu mau mengikuti arahannya dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Siapa yang hatinya tuh asa nyaman menuntut ilmu, lalu pulang jalannya bagus saja, hatinya condong benar, hatinya nafsunya nih hendak dia menghadiri majelis ilmu, amunnya tanda tuh orang sudah diberikan Allah Ta'ala rahasia ilmu, sir daripada ilmu, amunnya kada mau majelisan garing. Aduh asal rasa benar malam ini kada ada majelis jar. Itu sudah dapat rahasia daripada ilmu. Amun orang mengka itu inya pasti kena jadi Imam Ghazali, inya akan sampai ke nihayatul hidayah. Tahulah nihayatul hidayah, terakhir daripada hidayah terbesar daripada Allah, yaitu ketika sahibul hidayah datang ketika sakaratul maut. Siapa sahibul hidayah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nyamannya memuji Sayyidina Muhammad lah, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Siapa yang kada himbau lawan Sayyidina Muhammad? Kada ada yang lebih lezat. Jauh sebagian ulama kada jar ulun ini kada pantas ulun nyambut ini.
Nyambat ini lain makomnya, tapi menyampaikan aja. Kada ada yang lebih lezat di muka bumi ini kecuali seorang hamba memuji kekasih daripada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kekasihnya Allah, Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hingga engkau mampu mengharungi lautan, mengarungi maksudnya itulah ilmu yang luas itu. Nah, artinya tunggal gini kan, belajar dulu. Makanya sudah disinggung oleh Imam Ghazali dari awal, niat kayak apa menuntut ilmu dulu bujur-bujur. Kamu sudah niat bujur, hadir terus majelis ilmu. Yang paling penting itu adalah niat kita menghadiri majelis ilmu itu apa. Lalu kita diberikan Allah Ta'ala jalan, kena sehari kena dapat ilmu, kena minggu yang akan datang dapat ilmu pula, minggu yang akan datangnya bertambah daripada ilmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menyampaikan kita kepada keluasan ilmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan ini ilmu baginda Muhammad, yang berpandir pun ini adalah lisannya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mikrofonnya aja, mikrofon sesudah mikrofon, paham lah? Ya, ada mikrofon, kalau lah ulun ini mikrofon juga. Yang berpandir itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ilmunya ilmu sidin, sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan apa aja sidin, tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, kalau ada perhatian lalu majelis ilmu membantu kada hadir barang, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Amunnya yang ini kada ada muhibban ini apa lagi? Cinta barang lawan hadirin, tanda cinta itu mah hadiri. Ya tadi biar guring kada apa-apa. Itu tanda cinta dulu. Ya. Orang tuh pada cinta, aku cinta banajar, hendak mengawininya, tapi pas hari kawinnya ada mau datang. Itu cinta ngarannya, itu menyakiti ngarannya orang pengantin yang seikungnya. Datang dulu, biar kada baju pengantin, bahasanya yang penting ada pasarihannya, bukan aku ini cinta banon nikam jar. Pasarihan anak bakatnya kada datang orangnya, itu bujur kada itu cintanya. Kada bujur malah cintanya nanti itu. Tanda cinta hadir. Amun yang kada ada cinta ini wala takun khamisan. Patah je lah bubur. Patah lik. Celaka ya mun yang kada ada cinta. Paraki majelis ilmu. Mungkin dengan berkat majelis ilmu kita nyaman di dalam kubur, kan tahu. Itu yang dicari kalau lah. Amun nyaman di kubur, nyaman di akhirat. Amun nyaman di akhirat, tetamu lawan Sayyidina Muhammad. Amun sudah tetamu lawan Sayyidina Muhammad, abadil abad, selama-lamanya. Nih. Selama-lamanya. Bagilah sekawasan dalam nikmat yang pian rasakan di dunia hanya satu dibandingkan 99 nikmat yang Allah Ta'ala kena sajikan di dalam syurganya Allah. Ini pian ada bisa rasa cinta kalau lah, rasa sayang lawan anak kalau lah, rasa sayang lawan dingin anak kalau lah, rasa sayang lawan abah mama kalau lah, ada sayang lawan orang lain. Itu nikmat luar biasa. Tapi kena ketika kita di sana di akhirat 99 itu akan dilipat gandakan rasa sayang kita. Makan nyaman kalau lah, nyaman makan. Di sana kena dilipat gandakan Allah 99 kali lipat. Di antara 99 kali lipat, rasanya itu dilipat gandakan 70 kali lipat pula. Makanya nyamannya berkat siapa? Berdataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mungkin didapati kecuali yang ketujuh hadir majelis ilmu. Ini mulai pemulaan Al-Imam Ghazali, ayo hadiri majelis ilmu jasidin. Itu bidayatul hidayah. Coba lihat kenapa jasidin lah. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, kepada ilmu, dan nafsumu suka berlambat-lambat di dalam melaksanakan perintahnya. Jangan begini Muhammad talabul ilma. Ya, talabul ilmi fardhatun. Jadi Sayyidina Muhammad fardhah menuntut ilmu.
yaitu pada hakun hadir juga mementingkan dunia. Kenapa garang di hatinya kada ada cinta? Tapi alhamdulillah, tapi kita doakan mudah-mudahan di sana kita yang belum terbuka hatinya untuk menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan terbuka hatinya insyaallah lah. Seandainya menyebab acaraan hendak mengagungkan Sayyidina Muhammad, sekampungan hadir, Allahu Akbar. Nah, kayak pahimungnya Sayyidina Muhammad. Ini banyak mangka ini, nah, alhamdulillah. Semalam di Nafatani kada menyangka juga banyak itu orangnya, alhamdulillah. Ini malam Kamis ini di rumah ulun, mudah-mudahan banyak datang juga dari sini insyaallah. Jangan pada datang. Gasan apa garang? Gasan ulun enggak ada. Gasan Sayyidina Muhammad. Gasan membahagiakan hati Sidin itu aja. Membangun majelis itu kada hendak napa-napa, hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu aja. Dan insyaallah diingatkan berwudu yang bebiniannya bawa mukana. Kenapa? Karena kita sembahyang tasbih. Kenapa aja sembahyang tasbih? Tafaul. Mudah-mudahan di akhir bulan dosa kita sebulanan diampuni oleh Allah. Ya. Lawas benar aja. Lawas manakin berdosa lawas sembahyang tasbih. Lawas berdosanya Allah pada sembahyang tasbih. Imbas sembahyang tasbih setumat aja palingnya 10 menit, tuntung berdosanya pang 24 jam. Itu diampuni, itu janji Sayyidina Muhammad dalam hadis, dalam hadis Abbas Sayyidina Muhammad, paman Sayyidina Muhammad. Siapa yang sembahyang tasbih, maka dosanya yang zahir dan batin diampuni, dan dosanya yang halus yang genal diampuni oleh Allah Taala. Tapi yang punya sembahyang jangan kena sembahyang pulang lah, sembahyang wajibnya digawe diwalah. Itu la ilaha illallah. Dan insyaallah kita kedatangan Habib Fauji. Sidin Awas sudah hendak hadir majelis kita hari Kamis. Ya mudah-mudahan Sidin kawa dan Sidin mudah Nabi Hasan kawa juga. Jadi higa buan habaib. Nah, kalau kita mau berkah ya Allah lah. Insyaallah apalagi ada zuriat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi janganlah napajar. Maka ketahuilah bahwa kecenderungan dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada mana tadi? Itu kesambungannya. Tapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat di dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahwa kecenderungan di dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk. Inya tuh koler. Kenapa jangan jadi koler? Tahulah, setan menyuruh lalu kita koler. Orang ketika malas tarasi, itu artinya kita kada taat lawan syaitan. Tapi amannya kita jaruyuh lalu guringan jin kena minggu kena kawa aja pulangnya kalau pina meninggal panggilan la ilaha illallah jangan soalnya jakanya hadir jar Habib Umar adalah seandainya orang tuh tahu ini tuh hadir di majelis ilmu isuknya ada majelis ilmu pulang jadinya apa isuk aja jin padahal di hari itu Allah Ta'ala hendak memberikan inya makom. Allah Ta'ala hendak memberikannya karunia. Ternyata apa? Ternyata dilepaskan oleh Allah karena inya i'rab, karena inya berpaling daripada majlis ketika hari itu. Jakanya dikarasi jar Sidin, inya akan mendapatkan hidayah daripada Allah. Karasi. Kada ada yang lebih uyuh daripada Sayyidina Muhammad. Lalu kita beuyuh dua sedikit. Gasan menghimungakan hati Sidin. Mudah-mudahan istiqomah kita insyaallah lah. Itulah yang mau menipu engkau dengan bermacam-macam tipu dayanya sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. La ilaha illallah. Senjata untuk melawan syaitan ilmu. Senjata untuk melawan hawa nafsu ilmu. Senjata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ilmu. Senjata untuk memerangi orang-orang kafir ilmu. Senjata untuk memerangi kehendak kita yang kada bagus ilmu. Ilmunya kayak apa garang yang bersanadkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmunya itu pasti kena berselimutkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kada mungkin kawa kita tipu daya syaitan itu, kada mungkin kawa kita ketahui kecuali dengan ilmu. Amunnya hendak mendapatkan ilmu, hadir di majelis ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita menghauli salah seorang daripada wali Allah, yaitu Kiai Haji atau Guru Bangil yang terkenal dengan Guru Syarwani Abdan. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada sidinlah, karena hubungan sidin kuat lawan Habibuna Muhammad, karena hubungan beliau kuat dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, makanya beliau mendapatkan pangkat di sisi Allah. Makanya sudah ulun sebutakan, hubungan antara sesama manusia apabila kada didasari dengan hubungan kuat kepada Sayyidina Muhammad dan hubungan kuat kepada Allah, maka hubungan itu akan terputus kebahagiaannya. Pian to hubungan baik bana lawan ding sanak, lawan ading, lawan kakak, tapi kada karena Allah dan karena kada ada hubungan dengan Allah, kada ada hubungan dengan Sayyidina Muhammad, maka kebahagiaan itu pasti akan terputus. Terputusnya kapan? Terputusnya ketika meninggal dunia. Setiap hubungan antara guru lawan murid, setiap hubungan antara bini lawan laki, hubungan suami lawan istri, hubungan hubungan antara ading lawan kakak, hubungan sesama orang muslim, amunnya kada didasari dengan hubungan kuat terhadap Allah dan kuat hubungan terhadap baginda Muhammad, maka kebahagiaannya itu akan terputus ketika ia meninggal dunia. Akan tetapi amunnya hubungannya kuat lawan Allah ketika ada hubungan di antara keluarga, hubungan di antara masyarakat, hubungan antara beragama, hubungan antara senegara, hubungannya itu berdasarkan hubungan kuat lawan Allah dan kuat dengan Sayyidina Muhammad, maka kebahagiaannya akan kekal abadi dengan kekekalannya Allah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena hubungan sidin kuat lawan Sayyidina Muhammad, hubungan sidin kuat lawan Allah, makanya hubungan sidin lawan makhluk Allah Ta'ala kuat juga. Lalu orang mengambil berkah lawan sidin. Kenapa garang? Makanya man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang yang alim. Kenapa jadi mahaul di sini? Karena kita memuliakan orang yang alim. Siapa? Ya Guru Syarwani Abdan. Kenapa jadi Sayyidina Muhammad? Siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka seakan-akan inya memuliakan aku, jadi Sayyidina Muhammad. Ya, kita ingin memuliakan Guru Bangil, berarti kita sama memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah, siapa yang memuliakan aku, jar Sayyidina Muhammad, maka inya sesungguhnya memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, wa man akramallah wa fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka kada lain kesudahannya, tempatnya yang paling pantas adalah surga. Ya mudah-mudahan berdatang kita masuk surga Allah, insyaallah. Ayo kita dengarkan qasidah, timbang baca qasidah kita bertahlil sedikit, insyaallah. Kita puji dan kita mengagungkan dan kita memuliakan daripada ulama, karena siapa yang memuliakan ulama memuliakan Sayyidina Muhammad. Siapa yang memuliakan Sayyidina Muhammad sama yang memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, adalah yang tempatnya yang paling pantas adalah surganya Allah. Pian tuh dimuliakan orang, pasti pian mandak di tempat yang paling bagus. Ada orang memuliakan mana lawan pian, membantu mana lawan pian, soalnya datang menghadap kita, masa kita mensuguhkan yang kada bagus. Itu kita, ini apalagi Allah yang maha sugih. Oh, kada usah lagi jar Allah Ta'ala, aku beri surga. Nah, selesai. Ya mudah-mudahan berataan masuk surga insyaallah lah. Wa miftahul jannah al-ilm. Siapa yang hendak surga juga jalannya ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang hendak nyaman menuju jalan surga, maka jalan yang paling mudah adalah jalan menuntut ilmu. Sekali lagi, jangan koler menghadiri majelis ilmu. Boleh? Menejar sebulan aja pulang yang datang jangan apa itu berniat pakai itu, jangan, harusnya berniat sampai mati istiqomah insyaallah. Bismillah, kita dengarkan. Ya